Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih memberikan kemampuan, Allah masih berikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah untuk beribadah kepada Allah akan semakin mengundang berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Allah lainnya yang akan Allah berikan kepada kita semua. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang nadhrah, pandangan yang Allah berikan kepada mereka para kekasih-kekasihnya Allah, kepada mereka para waliyun min awliyaillah, kepada para mereka guru-guru kita yang memang mata sanadnya langsung bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi emang dianjurin kepada kita ketika berzikir kepada Allah untuk ngebayangin wajah guru-guru kita. Nah, dari sinilah muncul sebuah istilah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita berzikir, ketika kita beribadah kepada Allah, membayangkan wajah guru-guru kita, menghadirkan wajah wali-waliyun min awliyaillah, muncullah sebuah istilah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama tawassul. Tawassul ini adalah satu metode yang dilakukan oleh kita selaku para hamba-hambanya Allah yang ingin lebih cepat sampai kepada Allah. Tawassul ini adalah satu jalan yang ditempuh oleh kita selaku para hamba-hambanya Allah, yang ketika bermunajat dan berdoa meminta kepada Allah supaya doa kita lebih cepat diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul ini adalah memakai perantara, memakai wasilah, memakai sarana yang bisa ngebawa kita, bisa ngebawa doa-doa kita, bisa ngebawa munajat-munajat kita, bisa lebih sampai kepada Allah. Saya ingin kasih gambaran contoh tawassul atau sebagai sebuah sarana dan media. Kalau kita ini dari sini, dari Masjid Al-Atiq mau berangkat ke Bogor, jalan kaki bisa nggak? Bisa. Pakai motor? Bisa. Pakai mobil? Bisa. Pakai kereta? Bisa. Nah, inilah rentetan-rentetan tawassul yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, yang dibimbing oleh guru-guru kita, supaya kita lebih cepat sampai kepada satu tempat tujuan yang kita mau. Digunakanlah istilah tawassul. Nah, tawassul ini ada 4 macam. Yang pertama adalah at-tawassul bi asma'illah. Yang kedua at-tawassul bil a'malis sholihah. Yang ketiga at-tawassul bi dzatillah. Yang keempat adalah at-tawassul bis sholihina. Yang pertama ini adalah at-tawassul bi asma'illah. Kita bertawassul memakai nama-nama Allah. Allah punya nama-nama, Allah punya sebutan-sebutan yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Nah, di situ Allah sendiri yang bilang, ngajarin kepada kita di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mendeklarkan diri bahwasanya aku ini punya nama-nama Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Berapa jumlahnya, Pak? Bu? 99 Asmaul Husna. Itu nama-namanya Allah. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Aku punya nama-nama baik, aku punya nama-nama yang memang Allah sendiri mendeklarkan dirinya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama itu, kata Allah. Mintalah kepada Allah melalui wasilah nama-nama yang ada di dalam Asmaul Husna. Banyak zikiran-zikiran yang diajarkan oleh ulama-ulama kita di dalam kitab Ratibul Haddad. Ada satu zikiran, ya dzal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram ini adalah ismun min asma'illah. Ada ya qawiyyu ya matin ikfi syarrad zalimin. Ya qawiyyu ismun min asma'illah, ya matin ismun min asma'illah, termasuk dari bagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang-orang yang mau berdoa kepada Allah lebih cepat sampai doanya kepada Allah, sebelum meminta dan berdoa kepada Allah, sebut dulu nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Itu baru Asmaul Husna yang kita bahas. Belum ada Ismul A'zam. Dalam kalangan-kalangan thariqah, dalam kalangan sufi, orang-orang yang memang tekun untuk berzikir kepada Allah, itu ada istilah Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Banyak zikiran nama-nama Allah yang agung yang diajarin oleh mereka, para guru-guru kita, para ulama-ulama tasawuf kita, ulama-ulama ahli thariqat kita. Pernah ada salah satu thariqah yang berada di Otista, dulu almarhum Pak Haji Nur pernah hadir di situ. Itu mengajak berzikiran kepada Allah, menyebut nama Allah hu. Itu adalah Ismul A'zam, nama Allah yang agung, diambil dari kata huwa. Huwa itu adalah ismun domir yang artinya dia itu adalah Allah. Mana dalilnya? Wa ilahukum ilahun wahid. Hu asal katanya adalah huwa. Makanya kadang-kadang banyak orang-orang yang berzikir kepada Allah yang mereka nggak sadar diri, mereka berzikir kepada Allah saking asyiknya untuk memuji Allah, menyebut nama Allah lewat Ismul A'zam. Ini nggak terasa zikirannya kepada Allah. Menyebut kalimat hu, mereka bisa 1000 kali, mereka bisa 3000 kali, mereka bisa 4000 kali, karena memang hanyut ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah memakai wasilah, bertawassul menyebut nama ismun min asma'illah, barulah ada satu sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam kitab Muhtarul Ahadits yang Abu yang ngajar setiap malam minggu, ada satu hadis. Kata baginda Nabi, idza qalal abdu ya rab ya rab ya rab sal tu'ta. Kalau apabila ada seorang hamba yang sebelum mereka berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah, ia katakan ya rab ya rab ya rab, dia puji Allah, dia nyebut nama Allah, dia agungkan nama Allah. Mau lewat nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna boleh, mau lewat nama-nama Allah yang ada di Ismul A'zam juga boleh. Ya Rab, Nabi bilang sal, mintalah kalian semua, tu'to, kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan dari Nabi, kalau ada orang yang memuji Allah sebelum mereka berdoa, menyebut nama Allah sebelum mereka meminta, Nabi bilang tu'to, semua akan diberikan oleh Allah, semua munajat-munajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikiran Ratibul Haddad, zikiran Ratibul Attas, zikiran Wirdul Latif, dan zikiran-zikiran lainnya, sebelum meminta kepada Allah, didahulukan dulu dengan menyebut nama-nama Allah. Ada ya latifan lam yazal ultuf bina fi manazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Disebut dulu nama Allah. Kita minta diringanin, kita minta diperhalus segala macam takdir-takdir kita yang bakal menimpa kita. Sebelum kita minta supaya diperhalus, diperlembut takdir-takdir itu, kita sebut dulu nama Allah yang Maha Latif, Allah yang Maha Lemah Lembut. Ada lagi di dalam Ratibul Attas, ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqi ultuf bina, ya latifu ya alimu ya khabir.
Disebut dulu nama Allah yang maha lembah lembut, disebut dulu nama Allah yang maha mengetahui, disebut dulu nama Allah ya khabir yang maha mengawasi. Baru kita minta kepada Allah supaya dilembutin segala macam takdir-takdir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takdir ini ada yang mubrom, ada yang mu'allak, ada yang emang nggak bisa dirubah, ada yang emang masih bergantung. Nah, kita nggak bisa ngerubah takdir, semuanya udah ketentuan dari Allah. Tapi kita minta kepada Allah takdir yang menimpa kepada kita, takdir yang terjadi kepada kita, kalau itu ada takdir-takdir buruk, kejelekan-kejelekan yang menimpa kepada kita, supaya diperhalus, supaya diperlembut takdir-takdir itu. Yang maaf, barangkali Allah takdirin misalkan keluar dari masjid ini ada yang jatuhnya diperhalus oleh Allah, nggak terlalu parah-parah banget. Itu sebab dari kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditakdirkan sama Allah rezekinya seperti ini, kita minta diperhalus. Yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ujian musibah seperti ini, kita minta diperlembut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bertawassul kepada Allah, menyebut nama-nama Allah sebelum kita bermunajat dan berdoa meminta kepada Allah, dianjurkan oleh para guru-guru kita. Ini aja dulu, besok kita sambung dengan at-tawassul bil a'mali sholihah. Tawassul dengan amal-amal soleh kita, tawassul dengan segala macam bentuk ibadah-ibadah kita kepada Allah, tawassul dengan segala macam amal-amal baik kita kepada Allah. Kok bisa? Besok insya Allah kita sambung lagi. Sekarang kita baca Fatihah, kita hadiahin buat guru-guru kita, buat orang-orang tua kita semua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan hadiah pada malam hari ini Allah terima segala macam amal ibadah mereka, Allah maafkan segala macam kesalahan dan khilaf mereka. Dan buat guru-guru kita, buat orang-orang tua kita yang masih berada di tengah-tengah kita, terutama buat guru-guru kita semua yang ngajar di Masjid Al-Atiq, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat lahir dan batin, tambah berkah hidupnya dari dunia sampai akhirat. Dan juga kita baca Fatihah, kita hadiahin buat rumah tangga kita, buat diri kita, buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, semuanya kita doain. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah yang kita baca pada malam hari ini, Allah mudahkan urusan kita semua, Allah sampaikan segala macam hajat, niat dan cita-cita kita semua. Dan buat pengurus masjid, petugas muadzin, imam rawatib, petugas merbot dan jamaahnya, mudah-mudahan Allah berikan hasanah dunia dan hasanah akhirat. Bahagia hidup kita dari dunia, bahagia juga hidup kita di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa ila arwahi ghati hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila arwahi man dufina fi hadzal maqam anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyaikhina wa muallimina wa ikhwanina fid din ajma'in ya rabbal alamin. Anna Allah ta'ala yaghfir lahum yarhamhum yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bi niyatil ma'unah wal barakah was salamah was sihhah wal afiyah lidawamil istiqamah sahla ala kulli mas'alah wan najah war rabah wa rizqan wasi'ah dzurriyyatan thayyibah husnal khatimah bijahi habibillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما